Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dimensi Islam, semua yang terjadi memang karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk memasukkan hambanya ke surga dan neraka. Perkara kecil saja bisa menentukan nasib kita di akhirat nanti. Bahkan, seekor lalat pun bisa membuat seseorang masuk surga dan neraka. Bagaimana kisahnya? Bagaimana para ulama menanggapi masalah syirik? Apa ganjaran bagi orang yang syirik? Simak kisahnya dengan menonton video Dimensi Islam berikut ini. Tonton hingga akhir agar tidak salah paham. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan tekan lonceng notifikasi kalian untuk mendukung channel ini demi terus menyiarkan syiar Islam. Surga dan neraka karena lalat. Lalat ternyata bisa menjadi penentu seseorang masuk surga atau neraka. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ada seorang lelaki yang masuk surga gara-gara seekor lalat, dan ada pula lelaki lain yang masuk neraka gara-gara lalat. Para sahabat bertanya, mengapa hal itu bisa terjadi? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengisahkan dua orang yang masuk surga dan neraka karena seekor lalat. Dua orang itu masuk di sebuah perkampungan. Penghuni kampung tersebut merupakan penyembah berhala. Berhala mereka ditempatkan depan gerbang masuk perkampungan. Orang yang akan memasuki perkampungan tersebut diminta untuk berkurban untuk berhala tersebut. Hal itu sebagai bentuk penghormatan kepada berhala mereka. Orang pertama diminta untuk berkurban, walaupun hanya seekor lalat. Ia pun kemudian menangkap dan menyembelih seekor lalat. Ia pun dipersilahkan untuk masuk di perkampungan. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan orang tersebut ke dalam neraka. Penjaga berhala pun mengulangi perkataannya kepada laki-laki kedua, namun orang tersebut tak melakukannya. Ia pun berkata, aku tidak akan berkurban sesuatu pun selain untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengorbanan hanyalah untuk Allah. Aku berlindung dari menyekutukannya. Orang tersebut pun dibunuh oleh si penjaga. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkannya ke dalam surga. Lelaki kedua ini tetap teguh pada keyakinannya. Ia tidak mau mempersembahkan apapun kepada berhala, walaupun itu hanyalah seekor lalat. Akhirnya mati syahid dengan memegang teguh akidahnya. Syirik berbahaya. Dua orang tersebut memiliki nasib yang sangat jauh berbeda. Yang satu berujung di neraka, sedangkan yang satunya ada di surga. Padahal sebelumnya mereka sama-sama muslim. Kisah keduanya memberikan pelajaran tentang syirik. Mengenai hal ini, Syekh Abdurrahman bin Hasan lalu menjelaskan bahwa hadis tersebut memberikan peringatan keras agar tidak terjerumus dalam kesyirikan. Manusia terkadang terjerumus dalam kesyirikan, dan itulah yang membuatnya masuk ke dalam neraka. Muhammad Salih Al-Munajjid dalam fatwanya mengomentari tindakan orang pertama yang menyembelih lalat. Beliau berkata, hal ini menunjukkan bahwa ia tidak menganggap besar perkara kesyirikan dan tidak mengingkari dalam hatinya, bahkan ia lakukan dengan ridho. Semisal ini tidak diragukan lagi telah kafir. Ganjaran bagi pelaku syirik. Orang yang melakukan syirik tidak akan masuk surga. Hal ini sesuai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innahu man yushrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannata wa ma'wahun nar. وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga dan tempatnya ialah neraka. Tidak ada bagi orang-orang itu seorang penolong pun. Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 72. Bukan hanya tidak dapat merasakan surga, tapi mereka yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kekal selama-lamanya dalam neraka. Peringatan ini sudah diabadikan dalam Al-Quran.
إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. Sesungguhnya orang-orang kafir, yakni ahli kitab, dan orang-orang musyrik akan masuk ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk. Al-Quran Surah Al-Bayyinah ayat 6. Lalat dalam mimpi Imam Ghazali. Syekh Al-Battani dalam kitab Nashhaihul Ibad menuliskan kisah tentang seseorang yang berjumpa dengan Imam Ghazali. Dalam mimpi itu orang tersebut bertanya kepada Imam Al-Ghazali, "Bagaimana Allah memperlakukanmu?" Imam Al-Ghazali pun bercerita saat berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia ditanyakan bekalnya. Ia pun menyebutkan satu persatu amalannya dalam kehidupan di dunia. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menolak semuanya kecuali satu kebaikannya, yaitu saat bertemu lalat. Suatu kali Imam Ghazali pernah sedang menulis kitab. Seekor lalat mengganggunya. Lalat itu kehausan, dan yang disasar adalah tinta yang dipakai Imam Ghazali. Beliau pun berhenti sejenak agar lalat itu bisa melepas dahaganya dengan tinta itu. Karena dengan amalan itu, ia dipersilahkan untuk masuk ke surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan itu dalam kisah mimpi beliau. Nah, sahabat dimensi Islam, itulah penjelasan mengenai dua orang yang masuk surga dan neraka karena seekor lalat. Orang pertama menyembelih lalat untuk berhala, karena itu dia dimasukkan ke dalam neraka. Orang kedua menolak karena ia memegang teguh akidahnya. Akhirnya ia dibunuh, tapi dimasukkan ke dalam surga. Perkara keduanya mengajarkan kita tentang kesyirikan. Syirik termasuk dosa besar. Hal ini sesuai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 48.